si Atta Halilintar, dia ngata-ngatain juga, gitu loh. Dukun istrinya jelek dan merongos gitu kan. Ngata-ngatain juga keris katanya nggak bisa buat iris bawang lah apa. Masih nggak kelar-kelar ternyata masalahnya, dan sekarang makin keruh lagi, udah mau dipanggil oleh pihak kepolisian katanya si Firdaus Oil ini, pihak Gus Miftahnya sendiri. Kira-kira apa tanggapan Gus Miftah tentang pelaporan Firdaus Oil ini yang tak kunjung usai? Guys, masih berlanjut lagi nih tentang pengacara dukun si ODGJ Firdaus Oil. Tetap masih panjang urusannya sama Gus Miftah, karena kemarin di podcastnya Atta itu ya masih berkelanjutan lagi. Ini simak baik-baik apa aja tuntutan yang dilaporin Firdaus Oil kepada pihak kepolisian. Yuk guys, langsung simak videonya baik-baik. Saya orang hebat bukan? Saya orang biasa, makan aja di warteg saya. Gitu loh. Makan aja saya di warteg, di pinggir jalan, di kaki lima. Boleh lihat Instagram saya, YouTube saya, M. Firdaus OBSA. Apa saya sering ke mall makan? Enggak. Saya mah anak kaki lima. Dari dulu, dari zaman band saya ada di Bulungan. Kira-kira yang dimaksud band ini band apa ya? Bendot apa benjol apa? Nggak terkenal. Semakin lama semakin sini semakin kelihatan lah apa yang diomongin Firdaus Oil ini semuanya halu. Ya, saya di Bulungan tahun 90-an, ya dulu tuh. Yang namanya Blok M ya, Gultik. Tuh, Gultik itu makanan saya dulu. Gitu loh. Saya pengamen Bulungan. Gitu. Jadi orang-orang kayak kita ini, nah, kita ini udah lama hidup seperti itu. Dan orang-orang gembel di Jakarta Selatan jangan ada yang disepelein. Itu orang berkelas semua. Dan mereka nggak pernah ngomongin harta. Hah? Kita udah bosen sama ngomongin harta. Lah emang harta mana yang mau diomongin? Kira-kira harta yang mana? Orang mobil aja masih pakai Sigra, kok bilang-bilang mau pamer harta? Nggak ada yang bisa dibuat dipamerin. Cuman ya di sini rambutmu saja yang bisa dipamerin, sama itu bodyguard lo 2, si Irfan Pesing sama si Bang Benjol. Halo. Jangan lihat dari gembel Jakarta Selatan mentang-mentang saya jadi gelandangan Bulungan, saya dihina. Mohon maaf, di situ anak pejabat, duta besar, anak menteri. Ya kita orang sih seniman memang begitu, nggak ada ngomongin harta. Lah kan mereka yang anaknya pejabat, lalu siapa? Lu ini dukun yang nggak laku, dan terus sekarang menyabat sebagai pengacara juga nggak laku juga. Terus apa yang mau dibanggain? Apa yang mau dibanggain kira-kira? Gitu loh. Gitu. Jadi kalau bicara masalah rocker, saya rocker. Bicara anak band, saya anak band. Bicara gitaris, saya gitaris. Bicara drummer, saya bisa drum. Bicara keyboard, saya main keyboard. Bicara basis, saya basis. Bang, tapi kan mau apa? Bicara tukang kibul, saya emang tukang kibul. Bicara dukun, saya emang dukun. Bicara apa lagi? Ya itulah yang terjadi dengan Firdaus Oil. Semua mau dikuasain ternyata. Semua mau dikuasain. Bicara ini ya fungsinya sebagai itu. Bicara ini itu. Alah. dengan isu kasus yang sedang berkembang ini, artinya kan Gus melihat dari laporan abang juga kan, artinya ya. Dengan laporan abang yang kemarin juga dengan tuduhan dukun cabul, menghina istri dukun. Nah, ini kan awalnya dari sini juga. Iya. Hingga akhirnya Gus Miftah melihat bahwa abang merupakan sosok yang ya itu tadi. Nah, kembali lagi kepada kasusnya, ini seperti apa, Pak? Kasus ini udah berjalan. Tadi saksi-saksi sudah dipanggil semua ya. Saksi kami sudah komplit. Tinggal minggu depan Marcel Radifal dipanggil, atau pesulap merah atau dukun merah. Tinggal dipanggil minggu depan. Gitu loh. Hari saksi kami sudah komplit ya. Besok lanjut lagi satu saksi lagi. Tinggal satu saksi, minggu depannya mereka dipanggil. Dipanggil mau ngapain kira-kira?
mau diajak makan di warteg kayak gini. Iyalah. Orang si tukang lapor dari dulu, tapi laporannya nggak pernah ditanggepin. Emangnya si pihak kepolisian ini tahu kalau tukang lapornya ini halu, dukun halu yang lapor, makanya nggak direspon. Ya wis, anggap aja ODGJ lagi mencari panggung di sini. Cuma 3 minggu, ya. Kalau Gus Miftah kan baru minggu ini kita laporkan kan dengan Atta Halilintar. Jadi masih proses lah. Mungkin SP9, SP8 atau SP7 gitu. P9, P8, P7. Artinya di sini kita masih menunggu lah kerja polisi kalau itu. Kita duluanin dulu Marcella Diva dengan Dr. Richardly. Dr. Richardly minggu depan berjalan. Dan laporan-laporan kita di Mabes Polri, di Polda Banten, di Polda Jawa Timur, mungkin di Kalimantan juga ada, saya dengar. Itu akan berjalan semua. Terus laporan yang di Mesir kemarin gimana? Yang ada di Thailand apa kabarnya? Terus yang ada di Filipina juga ya, yang di Malaysia. Bagaimana? Apakah sudah ada proses dari negara-negara tersebut? Angel. Itu dengan orang yang sama dan pasal yang berbeda. Gitu. Jadi jangan sepele ini nih. Kan saya udah bilang. Dari beberapa laporan kita ini jangan menganggap sepele, karena kita nggak main-main. Nah, hingga membuat memancing emosi juga Gus Miftah ini sebenarnya awalnya gimana lagi sih? Bang? Seragam belum. Taruh saya dulu. Ntar sampai. Iya. Jadi begini. Saya ini awalnya kan nggak ada masalah dengan Gus Miftah. Dan saya juga nggak pernah nonton ceramahnya dia kan gitu. Yang saya tonton adalah Ustadz Abdul Somad. Itu saya paling gemar. Nonton Ustadz Abdul Somad, itu fans saya. Kalau Gus Miftah saya nggak pernah nonton sama sekali. Karena ceramahnya berisi olok-olokan orang, gitu loh. Ngejek-ngejek orang. Buat apa gitu. Lah kok aneh, katanya nggak pernah nonton ceramahnya Gus Miftah, tapi kok bisa bilang kalau isi ceramahnya itu mengolok-olok orang, menjelek-jelekan orang. Lah terus ini statement dari mana ini? Apakah ada bisikan dari jin yang bisikin ke telinga kamu tentang ceramahnya Gus Miftah? Kalau emang nggak pernah lihat videonya, dari sini makin kelihatan ya apa yang diomongin Firdaus ini wes. Lol. Kita kan dengerin ceramah ini mau berbuat baik, malah kita kedoktrin jadi berbuat jahat, kan kita nggak lucu nantinya. Pada saat podcast dengan si Atta Halilintar, dia ngata-ngatain juga, gitu loh. Dukun istrinya jelek dan merongos gitu, ngata-ngatain juga keris katanya nggak bisa buat iris bawang lah apa, gitu loh. Pembodohan lah, paranormal itu nggak normal, yang datang itu nggak normal, orang pintar yang datang itu orang bodoh kan, itu bukan ceramah loh, bukan seorang tokoh agama itu. Lah kan kemarin itu podcast, masa iya ceramah? Waktu Gus Miftah bilang kalau emang dukun pelet bisa melet orang, kenapa istrinya merongos? Lah terus apa salahnya? Kan itu bukan untuk semua dukun. Yang diutamakan itu dukun pelet yang nggak bisa, yang nggak mampu. Kalau dilihat dari istrinya merongos, pasti dia nggak bisa melet. Kalau emang bisa melet, kenapa istrinya nggak si Luna Maya? Gitu loh. Di Lampung juga menghina dia. Amalan kekebalan Banser katanya, kata Gus. Gitu. Artinya di sini ya janganlah semuanya dipukul rata gitu loh. Kalau memang ya Gus, silakan Gus, sampai yang jelasin lah kalau itu. Jadi begini ya semuanya pemirsa. Jadi yang beliau sampaikan kemarin, kita kenapa pengen dikonfrontir waktu di Atta Halilintar, biar ada benang merah ini, biar tahu lah, biar bisa tegak lagi benang kusut ini. Baru ngomong sebentar ya aku langsung udah ketawa di sini guys. Entah kenapa aku kalau lihat mukanya si artis Korea ini terasa pengen ketawa terus. Angel. Ya opo Gus apa jenenge guys? Gus Irfan Pesing. pesing. Mengenai dukun kan secara kita juga ambil dari secara literasi sejarah di Nuswantara. Bahkan salah satu cicit daripada Sunan Bonang yaitu Raden Jaka Umbaran itu menjadi ikon di desa Gresik, namanya desa dukun. Jadi kalau dari secara kamus bahasa kita ulangi lagi bahwa
tahun 1701 di dalam kamus Inggris Melayu itu kata dukun oleh Thomas Borley. Lo ini udah tahun 2022, kenapa masih ngomongin tahun 1900 itu tadi? Lu pun belum lahir, terus dari mana bisa tahu bahasa itu? Intinya yang jelas dari dulu itu dukun itu kalau nggak nibul ya tukang kibul, wes intinya gitu aja. Nggak ada yang namanya dukun sakti, dukun tebal, ala gatel cuk kabeh ku gatel. Dabrus. Kalau dilanjutkan sejak 1910 sampai 1942 dengan adanya wabah pes dimulai dari kota Malang lalu seluruh Jawa bahkan mungkin sebagian luar Jawa, terjadi perang opini. Yang satu mantri itu didukung oleh penjajah Belanda, yang dukun dikuyo-kuyo atau dikriminalisasi, dinistakan. Lihat baik-baik nih guys, mulai dari sini omongannya si Irfan Pesing itu nggak dihargain oleh teman-temannya ini, karena dua temannya ini tahu kalau si Irfan ini juga halu, apa yang diomongin itu ngelantur semua. Loh dengerin, orang ngomong nggak ditanggepin malah diajak obrol-obrol sendiri. kasihan loh. Nggak ada yang dengerin omongannya si Irfan Pesing di sini. Yang satu main HP, yang satu mainan rambut lah. Aish. nggak berguna omongan Pesing. Irfan ini guys, nggak ada yang respon omongannya si Irfan Pesing nih. Dua orang temennya ini, Bang Benjol sama Bang Kriwul. Kasihan banget loh, dicuekin terus orang ngomong. Lihat baik-baik, ngoceh nggak jelas, ini itu nggak jelas. Si Irfan Pesing malah yalah. Paling di pikiran orang dua Firdaus Oil sama Bang Benjol ini, iki wong gendeng ngomong opo iki? Perkumpulan para ODGJ lagi debat ini. Dari hulu ke hilir. Jadi gini, maaf saya luruskan. Dukun ini kan sebutan sekarang aja. Kalau dukun itu kan ada dukun baik, ada dukun jahat. Ya. Coba kalau seandainya makna kata dukun itu disambung lagi gitu. Kalau kalian umat Islam akan batal sholatnya apabila percaya pada dukun santet misalnya. Nah, itu aja. Ya, itu namanya udah kita tahu. Kita tahu. Kan ada 12 karakter dukun atau 9 karakter dukun. Misalnya sebutkanlah, ayo jangan pada datang ke dukun santet. Karena dukun santet itu mau merugikan. Ini dilarang oleh Allah. Dukun santet itu kahin. Itu betul. Lah terus kalau datang ke dukun halu, ke dukun kayak Irfan yang katanya kebal tapi nggak kebal, ini gimana? Ada lagi si dukun Samsudin yang katanya bisa ngeluarin benda santet dari tubuh manusia lewat media kelapa, dan ternyata itu semua cuman bohongan. Berarti nggak cuman dukun santet dong yang harus dijauhin, terutama dukun-dukun kayak lolo semua ini. Dukun dabrus. Kalau ceramah itu jangan menghina lah fisik, Itu body ciptaan shaming. Allah loh. Ini ciptaan Allah loh, biar kata begitu. Mau pesek mau mancung. Gitu loh. Jangan karena benci sama dukun, dukunnya juga dukun nggak jelas, dukun apa, akhirnya generalisir sampai ke istri-istri orang dibawa-bawa. Apa kami harus... Kalau dukun semuanya protes, istrinya dijelekin gimana? Ayo, apa Gus Miftah mau tanggung jawab? Gitu. Jangan sampai berlindung ke istilahnya, wah hati-hati nanti akan kalau kamu ganggu Gus Miftah akan diganggu oleh jangan bawa-bawa ormas Islam loh. Jangan, saya juga nih keluarga besar ormas Islam. Paham di sini nih si Firdaus kan kemarin di podcast bilangnya itu kalau Abah Lutfi dukun pelet emang bisa melet, kenapa istrinya merongos? Coba jadilah penceramah itu seperti beliau. Lah kan nggak semua dukun, jadilah nggak tokoh semua agama dukun. kayak Abah Lutfi bin Yahya. Lo dukun Lah bakot Duni, ini apa gak istri banyak lu ngomong, cakep? sekali berbicara, bumi bergetar. Wis guys, Gitu loh, hati kita bergetar, ada sir.